pemahaman Nabi Muhammad SAW. Seorang yang banyak tinggal bersama Rasul, hidupnya dalam didikan khusus Rasulullah SAW, dari kecil hingga dewasa, banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa dari Rasul SAW, sampai beliau terkenal sebagai ahli Quran, ulama dari para sahabat. Beliau pernah berkata, "Ma min ayatin nazalat illa a'lam aina nazalat wa fima unzilat." Tidak ada satu ayat dari Al-Quran yang turun kecuali aku tahu di mana turunnya dan kepada siapa turunnya. Rawi menyebutkan, ahli sejarah menyebutkan, di rumah beliau ini banyak orang antri setiap harinya sampai puluhan atau bahkan ratusan. Bukan antri itu pembagian beras atau minyak, tapi antri untuk bertanya tentang urusan agama kepada beliau Abdullah bin Abbas. Man yas'al 'anil Qur'an falyadkhul. Siapa yang mau tanya tentang Quran, masuklah. Masuk orang yang bertanya tentang tafsir. Man yas'al 'an hadis falyadkhul. Yang mau tanya tentang hadis, masuklah. Kemudian tanya hadis, tanya faraid, tanya fikih. Setiap hari di rumah beliau antri banyak orang ingin bertanya kepada beliau. Ini sekaligus sebuah potret, pemandangan bahwa ilmu di masa itu hidup. Banyak orang suka ilmu, antrian untuk cari ilmu. Lain dengan zaman kita, antriannya rebutan bantuan, BLT, Naskin dan semacamnya, atau antrian minyak di pom bensin. Rumahnya ulama sepi, tidak ada yang mau antri, tidak ada yang mau nanya. Kalaupun ada yang mau ke ulama, paling minta air, minta pelaris, minta jodoh biar segera datang. Urusan dunia semua. Tapi di saat itu rumah Abdullah bin Abbas banjir dan antri, puluhan orang bertanya-tanya dengan beliau. Beliau adalah sepupu Nabi yang sangat cerdas, yang sangat tahu sekali tentang Al-Quran. Makanya kalau kita baca tafsir, qala Ibnu Abbas, pendapat Ibnu Abbas begini, mengartikan ayat ini. Ibnu Abbas yang dipakai rujukan oleh para ahli tafsir untuk menyampaikan pemahaman kita tentang Al-Quran. Banyak kita dapat pemahaman Quran dari beliau Ibnu Abbas. Dan ini terbukti. Beliau umurnya masih muda. Rasulullah wafat masih muda. Sayyidina Umar ibn Khattab di saat kepemimpinannya mengumpulkan para sahabat yang senior-senior, yang ahli Quran, yang sepuh-sepuh. Yang muda hanya satu, Ibnu Abbas saja. Yang lain sudah tua-tua, sepuh-sepuh. Sehingga ada yang bersuara, kenapa ini anak kecil kok ikut? Yang lain sudah tua-tua, kok ini Ibnu Abbas masih muda dibawa, masih junior. Kata Sayyidina Umar, sata'alamun, kalian akan tahu, walaupun ini anak muda, tapi dia tua ilmunya. Kalian akan tahu sebentar lagi. Mahya, apa itu? Sayyidina Umar ngasih pertanyaan. Ma ra'yukum an qaulillahi ta'ala idza ja'a nasrullahi wal fath. Bagaimana pendapat kalian dengan surat Al-Fatah, surat An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan Allah, jika datang pertolongan Allah, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kalian akan melihat banyak manusia yang masuk Islam berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi, bertasbih dan beristighfarlah. Apa menurut kalian ayat ini artinya? Sahabat yang sepuh-sepuh jawab, oh ini artinya kalau datang pertolongan Allah kita disuruh banyak baca tasbih, banyak baca istighfar. Yang satu bilang, oh ini kita disuruh banyak beribadah kepada Allah. Kata Sayyidina Umar, kayaknya belum cocok artinya. Bagaimana menurut pendapatmu, wahai Ibnu Abbas, yang kecil, yang mungil? Bagaimana menurutmu? Apa arti dari surat An-Nasr ini? Ibnu Abbas kemudian menjawab, innaha ajalu Rasulillah. Sesungguhnya surat Nasr, jika datang pertolongan Allah, maka akan banyak orang masuk Islam. Itu adalah ajalnya Rasulullah. Surat ini menunjukkan bahwa sudah dekat ajalnya Nabi Muhammad SAW. Karena orang kalau sudah berbondong-bondong masuk Islam, Fathu Mekah, artinya tugas Nabi sudah selesai.
selesai. Sudah banyak sahabat yang masuk Islam, ratusan ribu orang sudah masuk Islam. Berarti idza tammal amru bada naqsuh. Kalau sudah perkara itu sempurna, maka akan kelihatan kurangnya. Maksudnya kurangnya, Nabi sudah selesai, kita akan kekurangan, kita akan kehilangan. Yaitu ini isyarat bahwa ajalnya Nabi Muhammad sudah dekat. Cerdas Ibnu Abbas, dan semua baru mengakui akan kepintaran Ibnu Abbas tentang ilmu Al-Quran. Makanya kita datang ke sini, semoga ketularan kita ini dan keluarga kita, anak-anak kita suka dan faham dengan Al-Quran. Jadi keluarga ahli Quran, jadi keluarga yang hafizul Quran, yang akan menjadi tabungan terbaik orang tua kalau punya anak hafid Quran. Setelah hafid Quran, dia faham dengan Quran, bukan hanya hafal. Kalau hafal banyak, memori hafal, handphone hafal, bahkan lebih dari otak kita manusia. Tapi lebih dari itu, ya doanya jangan cuma hafid. Banyak sekarang menjamur di Indonesia hafid. Tapi harus ditingkatkan memahami Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar nahwu shorof, belajar tafsir, memahami asbabun nuzul dari ayat-ayat itu. Setelah memahami, kemudian mengamalkan Al-Quran. Itu yang dibilang ahlul Quran. Hafal, memahami, dan mengamalkan. Jadi jangan berhenti di hafid saja, tapi memahaminya, kemudian mengamalkannya, baru dia menjadi ahli Al-Quran. Hum ahlullah wa khasatuh, dianggap keluarga Allah yang khusus dan sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia istimewa, di alam kubur juga istimewa, tidak dimakan cacing tanah, tidak akan dimakan tanah, akan utuh badannya sampai hari kiamat. Bahkan waktu perang Uhud banyak sahabat yang mati, Nabi nanya, siapa yang paling banyak hafal dan faham Quran? Si fulan ya Rasulullah, simpen depan, di depan. Yang kurang hafalnya, kurang pemahamannya tentang Quran, simpen di belakangnya. Hatta di alam kubur pun sama Nabi dibedain ahli Quran, supaya di depan ahli Quran yang memahami Al-Quran. Dan di hari akhirat juga demikian, akan spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkat Ibnullah Abdullah bin Abbas, kita semuanya sekeluarga jadi ahli Quran yang sebenarnya. Mudah-mudahan dijadikan pecinta Al-Quran, dijadikan Al-Quran bacaan kita ana al-laili wa atrafan nahar, dan jadikan Al-Quran hujjatan lana la alaina, jadi saksi baik untuk kita, bukan saksi buruk pada kita. Dan semoga kita semuanya dijadikan suka dan cinta dan asyik dengan Al-Quran. Idza tahurul qalb lam yashba' min qiraatil Quran. Jika hati bersih, tidak pernah kenyang untuk baca Quran. Quran terus asyik, senang dengan baca Quran, itu tandanya hatimu bersih. Tapi kalau sudah tidak mau baca Quran, malas Habib, ngantuk, berat Habib, itu tandanya hatinya lagi error, lagi berpenyakit. Kalau ingin tahu hati saya bersih atau tidak, jangan ngaku saya bersih, ukurannya ada di Quran. Kalau senang baca Quran, berarti lagi bersih hatinya. Makanya semoga kita ketularan semangatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan kita dapat barokahnya dan mengalir kepada kita semangat Qurannya, dan dijadikan pemahaman Al-Qurannya kepada kita. Pulang dari sini semuanya kembali kepada Al-Quran, kalamullahil malikil alam, dan semoga kita menjadi orang yang husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi hurmatil Fatiha.